Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel SMK Pertiwi Siap. Okay guys, how are you today? I hope you always fine and keep spirit. Mengenai tentang pembelajaran daring hari ini, Ibu akan membahas satu grammar yang mungkin kalian masih bingung ketika kalian mau membuat contoh kalimatnya. Nah, sekarang Ibu membahas tentang how to make a passive voice. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih pengertian passive voice itu sendiri ya. Yang harus kalian ingat adalah passive voice itu subjeknya tidak melakukan aksi, dalam arti dia yang jadi subjek itu sebagai penerima aksi. Kenapa seperti itu? Oke, kita lihat dulu formula berikut ini. Nah, untuk formula passive voice itu sendiri ada subjek plus to be. Nah, to be di sini tergantung pada tenses yang akan kalian ambil dan juga diikuti verb 3 atau kata kerja ketiga dan diikuti by. Setelah itu diikuti pronoun. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya Ibu ambil yang active voice terlebih dahulu. Nah, untuk kalimat aktifnya di sana ada she buy a book atau dia perempuan membeli buku. Sedangkan menjadi kalimat pasifnya seperti apa sih? Nah, menjadi kalimat pasifnya itu dia berubah. A book is bought by her. Sebuah buku itu dibeli oleh dia. Nah, di sini ada perubahan ya, ada perubahan subjek dan juga objek. Nah, kalian tolong cermati. Nah, berikut akan Ibu bahas satu persatu tenses yang termasuk dalam passive voice. Oke, berikut adalah passive sentence. Yang pertama, kita ambil simple present tense terlebih dahulu ya. Nah, untuk kalimat simple present tense atau yang menjadi kalimat pasif, di sana ada rumus dulu nih. Untuk aktifnya sendiri subjek plus verb 1 plus objek. Tetapi untuk menjadi kalimat pasif, dia formulanya subjek plus to be is mr karena masih menggunakan simple present ya. Jadi kita harus menggunakan is mr plus verb 3 plus by plus pronoun. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk kalimat simple present tense, somebody holds a ceremony. Gimana sih di kalimat pasifnya? A ceremony is held by somebody. Nah, di situ ada perbedaan kan? Oke, silahkan cermati ya. Oke, yang kedua itu masuk dalam tenses simple past tense. Nah, simple past tense ini juga termasuk bisa dikategorikan untuk menjadi kalimat passive voice. Apa aja sih rumusnya? Nah, rumus simple past tense itu sendiri kalau untuk menjadi kalimat aktif ya subjek plus verb 2 plus objek. Nah, tetapi untuk menjadi kalimat pasif dia sudah berubah ya. Subjek plus was or were ya, to be-nya karena dia menggunakan simple past tense plus verb 3 plus by and plus pronoun. Nah, untuk contohnya sendiri menjadi kalimat aktif, the king of Majapahit built the castle. Nah, untuk menjadi kalimat pasif, the castle was built by the king of Majapahit. Nah, di sini masih ada perubahan subjek dan juga objek. Silakan kalian cermati ya. Nah, untuk yang ketiga kita ada present continuous tense. Nah, ini juga tenses yang bisa dikategorikan masuk ke dalam passive voice. Nah, di sini agak spesial ya karena continuous tense itu menggunakan ing. Tapi kita lihat dulu. Active voice-nya itu subject plus is mr, to be-nya ya, plus verb ing plus objek. Nah, untuk menjadi kalimat pasif rumusnya adalah subject plus is mr plus being atau to be diikuti dengan ing dan verb 3 kemudian diikuti by dan diikuti pronoun. Nah, untuk contohnya sendiri kalimat present continuous tense ini, he is reading a novel every night. Nah, gimana sih jadi kalimat pasifnya? Pastinya dia akan berubah ya. A novel is being read by him every night. Oke, kita masuk ke kategori yang keempat, yaitu present perfect tense. Nah, di sini juga dia masih bisa tergolong menjadi passive voice ya.
Untuk rumusnya dia ada subject plus has or have plus verb 3 plus object. Untuk rumus kalimat pasifnya subject plus has or have plus been plus verb 3 plus by plus pronoun. Contoh aktifnya, she has bought a motorcycle. Dan untuk kalimat pasifnya pasti berubah juga ya, karena kita ada ketambahan been. A motorcycle has been bought by her. Oke, untuk kategori yang kelima kita ada simple future tense. Untuk rumusnya sendiri, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Dan untuk rumus passive voice-nya subject plus will or shall plus be plus verb 3 plus by plus pronoun. Untuk contoh aktifnya, my mother will cook the fried chicken for me. Dan untuk kalimat pasifnya, the fried chicken will be cooked for me by my mother. Oke, kalian cukup bisa membedakan kan antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Oke, let's try. Okay, so let's we going some exercises. Practice time active and passive voice. Number 1, AV for active voice and PV for passive voice. There is some active voice sentence. There's number 1 is I am teaching English. How to make the passive voice sentence? You can try, please write in the column komentar. Okay, to the passive voice sentence kita harus lihat dulu ya subjek dan objeknya terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu di sini adalah subjek dan di sini adalah objek, ya. Nah, di sini ada berbalik dari objek di depan dan subjek itu ada di belakang, tapi subjeknya berubah menjadi pronoun. Kita coba. English karena ini adalah ada in dan g atau ing, itu termasuk dari tenses continuous ya, dimana ada to be plus ing. Is English is being taught by me. Atau artinya bahasa Inggris itu diajarkan oleh saya. Ini ada termasuk tenses passive voice continuous tense. And number 2, she has studied English. Ini termasuk tenses apa kira-kira? Ada yang tahu? Silakan kalian tulis dalam kolom komentar ya. Oke, ini termasuk dalam tenses perfect tense karena kita lihat ada has di sana. Kita juga harus tahu dulu mana subjek dan mana objek ya. Di sini subjeknya adalah she dan objeknya masih English. Untuk she menjadi pronoun, dia berubah menjadi apa kira-kira? Coba untuk passive voice ada yang bisa menjawab? Silakan kalian tulis dalam kolom komentar. Ya, di sini kita tulis dulu objeknya terlebih dahulu, yaitu adalah English. Karena dia adalah perfect ya, perfect tense, kita harus tambahkan been setelah has. English has been verb 3 kita bisa lihat
subjeknya dari she berubah menjadi pronoun itu adalah menjadi her. English has been studied by her. Bisa dipahami ya? Oke, next number 3. Di sana ada active voice, I cook meals. Nah, kira-kira ini tenses apa? Good. Ini adalah tenses simple present tense. Nah, tetapi untuk menjadi passive voice seperti apa sih? Kita lihat. Ini adalah subjek dan ini adalah objek. Subjeknya dia berubah menjadi pronoun. Apa sih pronoun dari I ini? Kita lihat dulu ya. Meals are itu adalah to be-nya. Meals are cooked by me. Kenapa pakai are? Karena to be-nya itu meals-nya itu dia lebih dari satu ya, meals. Dan cook, nah ini jangan lupa kalian menggunakan passive voice itu kata kerjanya atau verb-nya itu menggunakan verb ketiga, cook by me. Dan jangan lupa menggunakan by sebelum pronoun. Dan pronoun dari I itu adalah me ya. Oke. You just focus on the subject and the object. Oke. Oke, gimana nih guys setelah kalian mencoba tesnya? Kalian bisa dong mengaplikasikannya ya nanti di rumah, atau kalian bisa mencoba lagi kalau misalkan kalian masih ada salah-salah sedikit. Nah, Ibu berharap materi kali ini kalian bisa bisa kalian cermati dan pahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.